video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel saya doakan lebih agar kalian sukses selalu. Oke, tidak lupa untuk mengingatkan gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada box smartphone dari Redmi ya, Redmi 10A. Kalau saya amati ya, Redmi 10A ditujukan kepada para anak muda yang mencari ponsel yang bisa diandalkan, baik dari SMP, SMA, maupun kuliah. Redmi 10A merupakan ponsel entry level yang terjangkau, dibanderol dengan harga 1 jutaan saja. Oke sobat semua, nanti kita akan unboxing, lalu kita akan review tentang bodi dimensi, layar, kamera, dan lain-lainnya. Serta kita akan cari tahu tentang kelebihan serta kekurangan dari perangkat ini. Gak usah lama-lama, langsung aja check it out! Oke, langsung aja kita unboxing ya. Saya buka dulu plastik yang masih membungkus pada box smartphone ini. Box sudah terbuka. Kita lihat ya, di partisi awal langsung terdapat smartphone-nya yang masih terbungkus plastik. Saya singkirkan dulu atau saya letakkan dulu di tempat yang aman. Di bawahnya terdapat satu buah partisi yang di dalamnya terdapat satu buah SIM ejector, buku petunjuk kartu garansi, dan ada card salam dari Mi Family. Kemudian yang letaknya paling bawah terdapat satu buah kepala charger dan ada kabel data dan pengisian daya yang masih berbentuk micro USB. Oke, yang terakhir adalah kita membuka plastik yang masih membungkus bodi smartphone. Dan seperti inilah bentuk dari Redmi 10A-nya. Oke, saya rapikan dulu kan ya. Saya akan install beberapa aplikasi yang nantinya saya akan gunakan sebagai bahan review. Yang pertama kita akan bahas tentang desain dan bodi dari perangkat ini. Redmi 10A memiliki ukuran dengan dimensi panjang kali lebar kali tinggi yaitu 164,9 mm dikali 77 mm dan dikali 9 mm dan beratnya adalah 194 gram. Pada bagian belakangnya berbahan plastik dengan motif garis-garis yang memenuhi seluruh bodi. Modul kameranya menunjukkan adanya 4 kamera walaupun sebenarnya hanya 2 lensa saja yang berfungsi. Yang lainnya adalah satu bulatan LED flash dan satunya bulatan lensa dekoratif saja. Pada sisi atas bodi ponsel ini masih disediakan 3,5 mm jack audio port agar pengguna bisa menggunakan earphone tanpa menggunakan adapter. Beralih kita ke bagian layar. Untuk Anda yang sekedar ingin menonton film di smartphone, Redmi 10A sudah hadirkan ukuran layar yang cukup menunjang. Layar Redmi 10A ini memiliki bentangan layar 6,53 inch. Layar smartphone ini mengusung resolusi HD+, yaitu 720 x 1600 pixel dengan aspek rasio 20:9. Dengan kerapatan pixel di angka 269 ppi, layar ponsel terbilang cukup baik dari sisi ketajamannya untuk di kelas harga entry level. Meski begitu, ini merupakan spesifikasi layar yang cukup standar dan tidak ada keistimewaannya sama sekali. Bagian depannya sama sekali tidak menampilkan perbedaan dari terdahulu yaitu Redmi 9A, menandakan bahwa Xiaomi memang tidak memunculkan peningkatan apa-apa dari sisi layar dibanding pendahulunya. Masih di bagian layar, tidak ada opsi laju penyegaran tinggi. Layar Redmi 10A memberikan refresh rate 60Hz standar tanpa adanya 90Hz atau 120Hz. Kemudian Redmi 10A juga memiliki layar yang tersertifikasi TOF Friendly yang dapat meminimalisir emisi cahaya biru yang dapat membahayakan mata. Dan yang terakhir adalah tingkat kecerahannya hanya 400 nit. Kita sekarang bahas tentang spesifikasi serta performa dari perangkat ini. Redmi 10A mengusung chipset MediaTek Helio G25 yang dipasangkan dengan RAM 3GB dan ROM 64GB. Sementara sistem operasinya adalah MIUI 12.5 berbasis Android 11.
Jika penyimpanan itu kurang, Redmi 10A memiliki fitur memory extension yang bisa menambah RAM dari 3GB menjadi 4GB. Kemudian ada pula slot microSD hingga 1TB untuk penyimpanan file seperti foto serta video. Namun untuk keperluan multitasking seperti membuka banyak aplikasi dalam satu waktu sekaligus, sepertinya kalian harus sedikit bersabar. Sebab saya rasakan banyak terjadi lag saat saya membuka banyak aplikasi di background seperti kamera, YouTube, dan sebagainya. Satu lagi ya, mencari HP di harga 1 jutaan dengan kemampuan gaming yang satset, sebaiknya urungkan niat Anda untuk membeli HP ini. Redmi 10A hanya disuguhkan dengan chipset khusus entry level dari MediaTek yang bernama Helio G25. Pada pengolahan grafisnya, Helio G25 turut diperkuat dengan IMG Power VR GE8320 yang berlari pada kecepatan 650 MHz. Oke guys, saatnya kita uji performa ya. Saya menggunakan dua metode uji performa. Yang pertama saya menggunakan metode sintetis, yaitu aplikasi Benchmark Antutu versi 9. Didapati skor sekitar 100 ribuan. Yang kedua uji performanya adalah bermain game di perangkat ini. Namun terlebih dahulu saya ukur suhunya. Didapati suhu sekitar 33 derajat Celcius. Langsung saya uji performanya dengan memainkan game berat seperti PUBG Mobile. Pada awalnya saya menggunakan settingan grafik medium dan untuk rate-nya saya menggunakan balance. Dan hasilnya sebenarnya masih bisa berjalan dengan lancar. Walaupun tidak terlalu banyak saya menemukan banyak lag atau frame yang terasa drop. Bahkan untuk kualitas grafiknya masih terlihat kasar ya, banyak pixel yang terlihat besar. Oke, bertambahnya waktu saya memainkan game PUBG Mobile ini, ternyata saya banyak menemukan terjadinya lag atau frame yang terasa drop. Kemudian saya rubah settingan ke rata kiri semua. Dan hasilnya kurang lebih sama dengan yang settingan awal ya. Saya masih menemukan terjadinya lag atau frame yang terasa drop saat saya memainkan game PUBG Mobile ini di rentan waktu 25 menit. Namun setidaknya temuan-temuan seperti lag atau frame yang terasa drop agak sedikit berkurang di pengaturan settingan rata kiri. Oke, bagaimana tentang suhu perangkatnya saat saya memainkan game PUBG Mobile ini di rentan waktu 60 menit atau 2 kali permainan? Saya rasa suhu perangkatnya tidak menjadi masalah ya. Saya belum merasakan hawa panas dari perangkat ini, baik itu dari depan maupun dari belakang bodi smartphone ini. Jadi kesimpulannya dalam uji performa bermain game, yaitu memainkan game berat seperti PUBG Mobile, kalian jangan berharap banyak untuk dapat bermain dengan lancar, karena masih banyak ditemukan lag atau frame yang terasa drop bahkan dengan settingan grafik rata kiri semua. Oke, setelah memainkan game ini di rentan waktu 60 menit, saya ukur ulang suhunya dan didapati suhu sekitar 35 derajat Celcius. Pada bagian kameranya yang terletak di bagian bodi belakang memiliki dua sensor kamera. Kamera utama sebesar 13 MP dan kamera kedalaman sebesar 2 MP. Saat saya coba mengambil foto-foto gedung atau gambar-gambar di jalan, kamera belakangnya ini masih belum memuaskan karena tidak terlalu tajam dan kurang menangkap warna. Dan untuk kamera selfie-nya hanya memiliki satu sensor kamera sebesar 5 MP. Soal perekaman video, kamera utama serta kamera selfie-nya mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Hasil fotonya sebenarnya bisa bagus dengan mengaktifkan fitur HDR dan AI. Hasilnya sedikit lebih baik ketimbang mode default. Warna yang ditangkap lebih jelas dan mencolok, begitu pula dengan latar langit dan awannya. Oke, berikut contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Redmi 10A. Halo, kali ini saya akan mencoba kamera selfie di Redmi 10A ya, Xiaomi Redmi 10A. Ini di pengaturan 720 pixel per 30 fps ya. Untuk kualitas gambarnya sih udah lumayan ya, walaupun sedikit agak pucat. Namun so far so good, di harga 1 jutaan saja kameranya juga udah bagus untuk mengabadikan momen-momen seperti perekaman video seperti ini. Di laju bingkai 30 fps tidak terjadi masalah seperti ini atau patah-patah ya saat saya menggerakkan kameranya ke kiri dan kanan seperti ini. Oke. Kemudian ini adalah pengaturan di 1080 pixel masih pada kamera selfie-nya. Untuk kualitasnya sendiri bagus ya di banyak cahaya seperti ini, apalagi di luar ruangan.
bisa diandalkan ya untuk mengabadikan momen-momen penting Anda apabila Anda menggunakan kamera dari Xiaomi Redmi 10A ini ya. Untuk kualitas gambarnya, detailnya cukup ya, dan warnanya juga cukup. Di laju bingkai 30 fps juga tidak terjadi masalah seperti delay ataupun patah-patah saat Anda gerakan kamera ke kiri ke kanan. Untuk fitur-fiturnya memang belum ada kayak eye focus ataupun wajah. So far so good. Halo guys, balik lagi sama kita di Anggar Waspere Channel bersama aku DJ dan aku Dewi. Kali ini kita akan mereview Redmi 10A. Lagi di pengatur paling terendah di 720 pixel 30 fps. Sebenarnya ada fitur flash, tapi flashnya itu digunakan sebelum menyalakan video ya guys. Oke, kita coba sambil jalan kak. Kita juga mau ngecek delay-delaynya, noise-noise-nya ya. Nanti kita akan coba flash pada saat sebelum menyalakan video. Oke, kita mau cek delaynya, noise-noise-nya kayaknya aman di sini. Kalau aman bisa komen di bawah ya guys. Kita ke pengantar saja yuk. Oke, sekarang kita di tempat yang sama, tapi kita menggunakan flash nih. Masih di pengaturan 720 ya kak? 30. Kita mau ngecek juga delay-delaynya sambil jalan nih kak. Kita juga mau ngecek kecerahannya dari sebelumnya, sebelum menggunakan dan sekarang menggunakan flash. Dan kayaknya bekerja dengan otomatis apa enggak nih guys? Oke. Terus ada noise-noise apa enggak nih? Kalau ada bisa komen di bawah ya guys. Oke, lanjut ke pengaturan selanjutnya. Nah, sekarang kita ada di pengaturan paling tertinggi di 1080 pixel 30 fps. Sama di Redmi 10A ya kak? Iya. Nah, nanti kita mau coba juga fitur flashnya pada saat sebelum digunakan, sebelum menyalakan videonya ya guys. Sekarang kita mau coba sebelum menggunakan flash. Langsung jalan, yuk. Mana guys? Delay-delaynya kita mau ngecek delay-delaynya, noise-noise-nya, apakah lebih bagus dari yang sebelumnya? Iya, pengaturan sebelumnya lebih bagus yang sebelumnya. Pencahayaannya juga bekerja dengan otomatis apa enggak nih guys? Ya, terus muka kita kelihatan cerah atau enggak nih dari sebelumnya? Apa kita mau lanjut ke pakai flashnya kak? Oke, kita lanjut ya. Oke guys, sekarang kita di pengaturan yang sama yaitu 1080 pixel per 30 fps. Sekarang kita menggunakan flash. Kita menggunakan flash dan kita mau coba juga jalannya. Kita cek delay-nya, noise-noise-nya, sama pencahayaannya. Let's go. Kita jalan. Kayaknya enggak ya? Kita nggak tahu ya delay kaca kalian tuh gimana. Kalian bisa komen di bawah. Oke. Kita lanjut ke kamera selfie ya kak. Yuk, let's go. Halo guys, masih sama kita di Golden Cafe suasana malam. Sekarang kita di kamera selfie di pengaturan paling rendah di 720 pixel. Seperti inilah penampakannya ya. Masih terang juga ya, aman ya untuk di malam hari. Pengaturan flashnya nggak ada nih untuk kamera selfie. Tapi kita masih terlihat jelas apakah noise-nya ada. Ada ya dikit ya. Nanti di pengaturan terendah ya. Terendah. Nggak tahu juga nanti di layar kaca Anda seperti apa. Silahkan komentar aja kalau ada kurang lebihnya di kamera ini. Yuk kita jalan Sambil jalan yuk. Delaynya gimana? Aman atau enggak? Apakah ada noise-nya? Noise-nya juga masih terlihat dikit ya. Oke. Aman ya, kita ke pengaturan selanjutnya. Oke, let's go. Nah, sekarang kita ada di pengaturan paling tinggi di 1080 pixel. Sekarang kita ada di dalam ruangan ya. Iya, kita sengaja cari yang di dalam ruangan seperti apa dan di luar ruangan seperti apa. Nanti kita tes ya sambil jalan juga apakah ada delaynya, ada noise-nya, perubahannya seperti apa. Kita cek lagi yuk, kita tes ya. Kalau untuk delay aman ya. Ada noise-nya nggak sih? Enggak patah-patah noise-nya, mungkin dalam malam hari ya terlihat masih ada noise-nya. Oke, dan inilah kita di luar ruangan ya seperti ini. Gimana perbedaannya? Kecerahannya kayaknya lumayan. Lumayan ya, noise-nya juga masih ada tampak-tampaknya. Nah, kita agak yang di tempat terang nih. Seperti inilah hasilnya ya. Terus jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe di Anggar Waspere Channel. Jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, see you, bye. baru ku
sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat tabu seluruh hatiku, seluruh hatiku. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, everyday, late at night. Lanjut kita bahas tentang speaker atau audio dari Redmi 10A. Sebenarnya speakernya menghasilkan suara yang keras, namun sedikit agak cempreng, tapi bertenaga. Berikut adalah contoh keluaran audio dari Redmi 10A. Oke, sekarang kita beralih ke fitur-fitur tambahan dari Redmi 10A. Sebenarnya tidak ada yang spesial atau fitur-fitur tambahan dari pendahulunya, yaitu Redmi 9A. Hampir semua hal dari ponsel ini menyerupai pendahulunya, termasuk penggunaan chipset. Yang berbeda hanyalah desain bodi belakang serta sistem operasi yang dipakai dan ketersediaan sensor sidik jari. Kemudian apabila kita berbicara tentang kualitas dari sensor sidik jari yang dimiliki oleh Redmi 10A, kualitasnya yaitu sensor sidik jarinya dapat diandalkan karena memiliki kecepatan dalam memindah sidik jari sehingga tidak membutuhkan waktu lama dalam membuka kunci perangkat. Begitu juga dengan fitur keamanan lainnya yaitu Face Unlock, walaupun tidak begitu cepat namun dapat diandalkan dalam membuka kunci perangkat. Satu hal lain yang bisa diandalkan dari brand Xiaomi ini adalah fitur baterainya yang mumpuni. Bahkan untuk produk di kelas harga termurah sekalipun, meski cuma 1 jutaan, rupanya Redmi 10A ditopang dengan baterai berkapasitas besar, yaitu 5000 mAh. Sayangnya, baterai ini tidak dibekali dengan kemampuan fitur pengisian cepat atau fast charging, karena hanya mendukung pengecasan dengan daya 10 watt saja. Kesimpulannya adalah memang tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan dari pendahulunya yaitu Redmi 9A. Hampir semua hal di ponsel ini menyerupai pendahulunya, termasuk penggunaan chipset, memori internal, konfigurasi kamera, kondisi layar hingga baterai dan port micro USB. Jadi lumrah sekali untuk menganggap kedua smartphone ini adalah HP yang sama. Jika Anda berniat mengganti Redmi 9A ke 10A, sebaiknya nggak usah. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.